Oh udah, Anies mengatakan wakil saya AHY. Harus bicara juga dengan pimpinan PKS dengan Nasdem. PKS. Bicara lagi dengan Nasdem. Iya kan? Anies ini kan disandera oleh 3 partai ini. Iya kan? Itu Ya. pertama. Apa? Artinya Anies diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapresnya. Cawapresnya, betul. Tetapi kembali lagi harus konsultasi juga. Mak Jela, Sulvan Lindan sebut Anies disandera 3 partai. Anies diprediksi gagalnya Pilpres 2024 akan diikuti 2 paslon saja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Demokrat lompat, PKS sesuai dengan sifat aslinya, pasti langsung cari aman dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti nggak mungkin mengusung Anies sendirian. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Sampai sekarang sosok calon wakil presiden untuk bakal capres Anies Baswedan masih belum jelas. Dalam menentukan cawapres, Anies dinilai disandera oleh 3 partai pendukungnya. Hal itu pun diungkapkan oleh mantan politikus Partai Nasdem, Sulvan Lindan, dalam acara Adu Perspektif Detikom bersama Total Politik pada Rabu 14 Juni 2023. Sedangkan diketahui, 3 partai pendukung Anies adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Di depan publik seolah-olah Anies diberi kebebasan menentukan cawapresnya. Tapi di balik layar, sebenarnya para ketum parpol pendukung Anies menjadi pihak yang menentukan cawapres. Menurut Sulvan, ada aspek manifest atau yang terejawantahkan, yakni Anies diberi otoritas menentukan siapa cawapresnya. Namun ada pula aspek laten atau yang tak nampak namun potensial, yakni penentu cawapres sebenarnya adalah para pimpinan parpol. Misalnya saja menurut Sulvan, Anies memutuskan AHY sang ketum Demokrat sebagai cawapresnya. Anies tidak bisa langsung memutuskan melainkan harus berbicara terlebih dahulu ke pimpinan PKS, Demokrat hingga Nasdem. Dan pada akhirnya, Anies pun juga dibuat gamang. Bahkan menyoal hal itu, prediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti 2 paslon saja sempat santer terdengar. Hal itu pun digaungkan oleh pegiat media sosial, Denny Siregar. Denny pun meyakini pemilihan presiden atau Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Dari 3 kandidat calon presiden yang telah mengemuka, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang akan terlempar dari kontestasi. Alasannya sederhana, yaitu karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok tergambar dari hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Apalagi Denny Siregar menyebut, Pilpres 2024 bakal mempertemukan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo yang akan didukung oleh PDIP, Golkar, PAN, P3, Demokrat, Perindo, dan PSI. Sedangkan Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PKB, PKS, dan Partai Nasdem. Jikalau ini benar terjadi, Koalisi Perubahan akan benar-benar bubar. Elektabilitas Anies yang jeblok di beberapa survei mungkin menjadi penyebab pertama mengapa mantan Gubernur DKI Jakarta itu terlempar dari kontestasi. Kemudian yang kedua, bisa saja apa yang dikatakan oleh Sulvan bahwa Anies hanya dijadikan sandera 3 partai pengusungnya demi memenuhi ambisinya masing-masing, tak pelak seperti kenaikan suara elektoral atau koktail efek dari nama Anies. Situasi hitung-hitungan politik dengan segala rumus berbagai kemungkinan inilah yang pada akhirnya membuat Surya Paloh sepertinya putus asa dan puyeng. Bisa juga dihantui kegagalan yang sudah tampak di depan mata Nasdem, dan ini terbaca sebagai sinyal akan dianulirnya pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem. Dan, jika saja Nasdem meninjau ulang atau membatalkan pencapresan Anies, dampak pantulannya berimbas mengembalikan jiwa Nasdem yang digembar-gemborkan sejak awal, yaitu formulasi gerakan perubahan bangsa yang lebih baik, perubahan bangsa yang lebih berwibawa, perubahan yang lebih kokoh, perubahan di semua bidang khususnya bidang politik kebangsaan. Tapi ya menurut saya memang lebih baik seperti itu, daripada akhirnya nanti Nasdem sendiri yang rugi bandar, rugi kardus, rugi nama baik yang telah terbangun, dan tentunya rugi perolehan suara dan rugi posisi kabinet. Nah, kali ini Bung Surya Paloh seperti kehilangan daya, kelihatan lemas dan pasrah, mungkin bingung mengartikan kata benar dan berkualitas seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung, untuk mengangkat popularitasnya sendiri, Anies pun tertatih-tatih berusaha keras. Jadi, bagaimana menurut Anda? Akhirnya, JIS terbongkar memiliki kualitas yang nggak jauh dengan sirkuit Formula E. Dan ini nggak mengada-ada. Ini fakta. Seolah alam memberi kesempatan kepada kita untuk melihat sendiri kualitasnya. Polemik JIS masih belum berakhir. Kini PJ Heru Budi Hartono bertindak tegas dan akan mengaudit JIS. Apakah ini akhir dari nasib Anies sebagai orang yang membangun JIS? Apakah ada indikasi korupsi? Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Selain itu, pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga harus segera mengaudit. Ya, saya menduga jangan-jangan masih banyak sekali pengerjaan lainnya yang asal-asalan. Modiar, Heru Budi minta BPK audit pembangunan JIS. Siap-siap borok Anies kebongkar. Stadion baru dipakai, udah ambrol. Audit. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengaudit proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS. Audit juga akan melibatkan Inspektorat DKI Jakarta. Meski begitu, Heru belum bisa memastikan kapan proses audit itu dilakukan. Ia hanya mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan juga telah melakukan audit terhadap JIS. Polemik JIS ini mencuat ke publik usai stadion itu dipertimbangkan sebagai salah satu arena Piala Dunia U17 pada November mendatang, lantaran stadion utama Gelora Bung Karno sudah jauh-jauh hari dijadwalkan untuk menggelar konser band asal Inggris, yakni Coldplay. Namun setelah dilakukan inspeksi, ada sejumlah hal yang menjadi masalah. Belakangan perusahaan jasa desain asal Inggris, Puro Halpot, juga membantah kabar terlibat dalam mendesain JIS. Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta pun mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk mendalami perencanaan hingga pembangunan JIS yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Maka dengan itu sebaiknya atau wajib segera diaudit anggaran JIS ini, biar kita tahu bahwa Anies dan bawahannya apakah kerjanya benar atau nggak benar. Maka jangan-jangan atau diduga ada kecurangan penggunaan anggaran sehingga kualitas stadion itu ambruk. Indikasi bahwa suatu proyek itu tidak ada korupsi di dalamnya adalah melihat penyelesaiannya atau hasil akhir proyek itu, apakah bangunan yang telah dikerjakan itu kualitasnya sangat bagus atau tidak. Jika tidak bagus, maka dugaan keras telah terjadi praktik korupsi. Inilah pegangannya. Nah, melihat kondisi JIS yang ternyata banyak sekali kekurangan dan juga belum layak serta tidak standar FIFA, maka sudah selayaknya harus segera diaudit. Audit dan pansus ini masuk akal sekali, karena berlawanan dengan apa yang telah digembar-gemborkan oleh Jakpro. Anies sendiri selalu menyebutnya sebagai mahakarya, sampai menyindir terhadap mereka yang disebut pesimis soal pembangunan JIS. Terlebih selama dipimpin Anies, Pemprov DKI kerap melakukan kelebihan bayar. Nah, apakah Jakpro sudah membayar Jakon dengan standar Puro Halpot? Seakan Puro Halpot yang merancang JIS atau ongkosnya itu sudah benar? Bagaimana sampai stadion yang dibangun dengan dana 5 triliun rupiah ternyata tidak sesuai dengan panduan desain, tidak sesuai dengan standar FIFA, dengan parkir dan akses yang sangat terbatas, bahkan akses pemain pun terlalu sempit buat dimasuki bis ukuran besar. Lantas siapa yang tanggung jawab? Siapa yang meng-ACC? Siapa yang mengiyakan bahwa JIS sudah standar FIFA padahal masih banyak kekurangan? Siapa yang merancang pagar tribun yang ambruk itu? Stadion 5 triliun kok bisa ambruk ya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang utama adalah mengapa Kubu Anies sangat bersikeras untuk menolak renovasi JIS? Apa yang mereka sembunyikan? Kan gitu toh, kalau ada yang ngotot, gak mau proyeknya diubah, gak mau diutak-atik, itu justru bikin kita makin curiga. Jangan-jangan memang ada yang disembunyikan. Apalagi Kejaksaan Agung dan KPK jangan sampai ragu buat membuka dan mengulik tabir gelap yang selama ini ditutupi dengan gemerlapnya puja-puji terhadap JIS. Itu duit rakyat loh. Anies aja bungkam, gak berani komentar. Anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah ini masa sih tidak bisa membuat stadion kelas internasional yang benar-benar berkualitas? Kalau nggak diempat anggarannya, apakah perancangnya atau pekerja proyeknya yang tidak profesional? Nah, inilah jawaban yang perlu dinanti. Jadi, bagaimana menurut Anda?